Halo guys, jumpa lagi bersama Pasca Media. Kali ini aku tidak sendiri. Aku ditemani teman-temanku guys. Ada Joshua, Viola, dan juga Virgo. Pada hari ini kita akan belajar tentang agama Hindu. Yuk, simak videonya. Check it out. Perjalanan agama Hindu masuk ke Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan terjadi sekitar awal abad ke-4 dan diketahui berasal dari India. Hal itu ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai Tarumanegara yang bercorakkan Hindu. Selain itu, juga dibuktikan dari beberapa prasasti yang ditemukan yang berasal dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat yang menggunakan asli tulisan Pallawa dan juga menggunakan tulisan asli dari India. Kala itu, masuknya agama Hindu ke Indonesia juga dipertegas dengan adanya bukti-bukti tertulis atau dari benda-benda purbakala. Misalnya, ditemukan 7 buah yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Terdapat keterangan dari 7 buah yupa itu yang menyebutkan perihal kehidupan agama pada waktu itu. Yupa itu didirikan untuk memperingati dan melaksanakan yatya oleh Mula Warman. Lalu, keterangan lain menyebutkan bahwa Raja Mula Warman melakukan yatya pada suatu tempat yang suci untuk memuja dewa Siwa. Tempat itu disebut dengan Parbakeswara. Hindu dan peralihan zaman tanah air. Kehadiran agama Hindu ke Indonesia sekaligus juga menandai pergeseran besar dengan berakhirnya zaman prasejarah Indonesia. Peralihan zaman prasejarah misalnya saja mulai dikenalnya tulisan dibuktikan dari jumlah prasasti yang ditemukan. Lalu adanya perubahan dari religi kuno dalam kehidupan beragama yang memuja Tuhan yang Maha Esa dengan kitab Veda, dan juga munculnya kerajaan yang mengatur kehidupan suatu wilayah. Selain kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, ada pula kerajaan Kalingga di Jawa Tengah yang termasuk di antara kerajaan Hindu awal yang didirikan di wilayah Nusantara. Beberapa kerajaan Hindu kuno Nusantara yang menonjol adalah Mataram yang terkenal membangun candi Prambanan yang megah, diikuti oleh kerajaan Kediri Singhasari. Sejak itu, agama Hindu terutama Buddhisme menyebar di seluruh Nusantara yang mencapai puncak pengaruhnya pada abad ke-14. Kerajaan yang terakhir dan terbesar di antara kerajaan-kerajaan Hindu Buddha Jawa Majapahit menyebarkan pengaruhnya di seluruh kepulauan Nusantara. Bukti perkembangan agama Hindu di Nusantara. Agama Hindu yang berkembang di Jawa Barat mulai abad ke-5 ditandai dengan ditemukannya 7 buah prasasti, yakni prasasti Ciaruteun, Kebun Kopi, Jambu, Pasir Rawi, Muara Ciaten, Tugu, dan Lebak. Semua prasasti tersebut berbahasa Sanskerta dan juga memakai huruf Pallawa. Keterangan yang didapati dari prasasti-prasasti itu menyebutkan bahwa Raja Purnawarman adalah Raja Tarumanegara beragama Hindu. Beliau adalah raja yang gagah, berani, dan dilukiskan tapak kakinya disamakan dengan tapak kaki Dewa Wisnu.
Selain itu, bukti lain yang ditemukan di Jawa Barat adalah adanya perunggu di Jepang yang menggunakan atribut Dewa Siwa dan diperkirakan dibuat pada masa Raja Tarumanegara. Dari data tersebut, jelas bahwa Raja Purnawarman merupakan penganut agama Hindu dengan memuja Trimurti sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Sementara berkembangnya agama Hindu di Jawa Tengah dibuktikan dengan prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Tulisan dalam prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta, memakai huruf Pallawa, dan bertipe lebih muda dari prasasti Purnawarman. Prasasti ini yang menggunakan atribut Dewa Trimurti, yaitu Trisula, Kendi, Cakra, Kapak, dan bunga teratai mekar. Diperkirakan berasal dari tahun 650 Masehi. Bukti lain disebutkan dalam prasasti Cagal yang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Pallawa. Prasasti Cagal dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 Caka atau banding dengan 576 Masehi. Dengan tanda skala berbunyi Srutri Indriya Rasa. Isinya memuat tentang pemujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma sebagai Trimurti. Lalu, petunjuk lain berkembangnya agama Hindu di Jawa Tengah juga terlihat dari adanya kelompok Candi Arjuna dan Candi Srikandi di dataran tinggi Dieng dekat Wonosobo dari abad ke-8 Masehi, dan Candi Prambanan yang dihiasi dengan arca Trimurti yang didirikan pada tahun 856 Masehi. Sementara agama Hindu yang berkembang di Jawa Timur ditandai dengan ditemukannya prasasti Dinoyo dekat kota Malang yang berbahasakan Sanskerta dan memiliki huruf Jawa kuno. Isinya memuat tentang pelaksanaan upacara besar yang diadakan oleh Raja Dea Sima pada tahun 760 Masehi dan dilaksanakan oleh para ahli Veda, para Brahmana besar, para pendeta, dan penduduk negeri. Perlu diketahui bahwa Dea Sima merupakan salah satu raja dari keturunan Kanjuruan. Candi Butut adalah bangunan suci yang terdapat di daerah Malang sebagai peninggalan tertua kerajaan Hindu di Jawa Timur. Lalu pada tahun 929 sampai dengan 947 muncul Pusendok dari dinasti Isana Wangsa dan bergelar Sri Isano Tunggadewa, yang artinya raja yang sangat dimuliakan dan sebagai memuja Dewa Siwa. Kemudian sebagai pengganti Empu Sindok adalah Dharma Wangsa. Selanjutnya muncullah Airlangga yang memerintah kerajaan Sumedang tahun 1019 sampai 1042, yang juga adalah penganut Hindu yang setia. Pasca dinasti Isana Wangsa di Jawa Timur, muncul kerajaan Kediri pada tahun 1042 sampai 1222 sebagai pemeluk agama Hindu. Di era kerajaan ini banyak muncul karya sastra Hindu
seperti Kitab Smaradahana, Kitab Bharatayuddha, Kitab Lukdaka, Wata Sancaya, dan Kitab Krishnayana. Lalu muncul kerajaan Singosari pada tahun 1222 sampai 1292. Pada zaman kerajaan Singosari ini didirikanlah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari adalah sebagai peninggalan kehidupan pada zaman kerajaan Singosari. Namun, kerajaan Singosari runtuh dan berakhir pada akhir abad ke-13 dan diganti dengan kerajaan Mojapahit sebagai kerajaan besar meliputi seluruh Nusantara. Era kejayaan kerajaan Majapahit merupakan masa gemilang kehidupan perkembangan agama Hindu. Misalnya saja bisa terlihat dari berdirinya Candi Penataran, yaitu bangunan suci Hindu terbesar di Jawa Timur. Termasuk juga munculnya buku Negara Kertagama. Geliat sejarah agama Hindu di Bali. Agama Hindu selanjutnya berkembang di Bali yang diperkirakan datang pada abad ke-8. Beberapa hal yang menandai itu adalah dengan adanya prasasti-prasasti, juga adanya Arca Siwa dan Pura Putra Basra di desa Bedahulu Gianyar. Arca ini bertipe sama dengan Arca Siwa Dieng, Jawa Timur yang berasal dari abad ke-8. Disebutkan bahwa Empu Kuturan merupakan pembaharu agama Hindu di Bali. Empu Kuturan datang kembali pada abad kedua, yakni pada masa pemerintahan Udayana. Dalam sejarahnya, pengaruh Empu Kuturan di Bali cukup besar. Hadirnya sekte-sekte yang hidup pada zaman sebelumnya dapat disatukan dengan pemujaan melalui kayangan 3, kayangan jagat, sat kayangan, dan sangga kemulan sebagai termuat dalam Usma Dewa. Mulai abad inilah dimasyarakatkan adanya pemujaan Trimurti di Pura Kayangan 3, dan sebagai penghormatan atas jasa beliau dibuatlah pelinggih mejangan Sawang. Beliau moksa di Pura Silayukti. Agama Hindu selanjutnya terus mengalami perkembangan. Sejak ekspedisi Gajah Mada ke Bali tahun 1343 sampai pada akhir ke abad 19 masih terjadi pembaharuan dalam teknis pengalaman ajaran agama. Bahkan pada masa dalam waktu Rengong, kehidupan agama Hindu mencapai zaman keemasan dengan datangnya Dayang Niratra atau Dwi Jendra ke Bali pada abad ke-16. Tercatat bahwa jasa beliau sangat besar di bidang sastra, agama, arsitektur. Demikian pula di bidang bangunan tempat suci seperti Pura Rambut Siwi, Peti Tenget, dan Dalam Gandamayu atau Klungkung. Perkembangan selanjutnya setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan di Bali, pembinaan kehidupan keagamaan sempat mengalami kemunduran. Meski begitu, mulai tahun 1921 usaha pembinaan muncul dengan adanya Swita Gama Tirta Singaraja Cara Pustaka tahun 1923 di Ubud Gianyar, Surya Kanta tahun 1925 di Singaraja, Perhimpunan Catur Wangsa Durga Gama Hindu Bali
tahun 1926 di Klungkung, Taruman para Penatita tahun 1949 di Singaraja, Majelis Hinduisme tahun 1950 di Klungkung, Wiwada Sastra Sabda tahun 1950 di Denpasar, dan pada tanggal 23 Februari 1959 terbentuklah Majelis Agama Hindu. Sekarang kita masuk Hindu sebagai agama resmi di Indonesia. Sebenarnya tak lama berselang setelah kemerdekaan Indonesia, muncul suatu upaya untuk menata kehidupan beragama para penduduknya yang terdiri dari berbagai etnis dan kepercayaan. Dengan sebuah ideologi dasar yang disebut Pancasila, dalam hal ini Panca berarti 5, Sila berarti dasar, sehingga dapat diartikan sebagai 5 ideologi dasar bagi negara. Pada sila pertama yang berbunyi Tuhanan yang Maha Esa, mengandung makna beriman pada hanya satu Tuhan atau figur suci sebagai sosok yang disembah. Hal inilah yang pada awalnya sempat menjadi polemik dalam pengesahan Hindu Bali sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, di mana saat itu Hindu Bali baru dianggap sebagai aliran kepercayaan, belum merupakan sebuah agama. Meski begitu, masyarakat Bali tidak mau berdiam diri saja. Mereka terus berjuang untuk dapat mengesahkan iman dan kepercayaan mereka sebagai sebuah agama yang diakui oleh negara. Setelah perjalanan panjang dan banyaknya upaya yang dilakukan oleh para kepala keagamaan, budayawan, dan berbagai pihak terkait, akhirnya agama Hindu ditetapkan sebagai salah satu agama resmi di Indonesia pada tahun 1959. Ajaran agama Hindu di Bali secara sederhana dapat dipahami sebagai gabungan antara dua keyakinan, yaitu sekte Siwa Hindu dan Buddha Mahayana, sehingga sering juga disebut sebagai agama Siwa Buddha, Hindu Dharma, agama Tirta, dan juga agama air suci. Namun tidak seperti Hindu India yang politeis. Dalam keyakinan Hindu Bali hanya memuja satu Tuhan saja, Sang Hyang Widiwasa, atau sering disebut juga Sang Hyang Widi, Achintya, atau Sang Hyang Tunggal. Dengan kitab suci utama Veda yang didasarkan pula pada beberapa pedoman hidup seperti Shruti, ajaran yang diturunkan oleh para rishi pada zaman dulu. Versi literatur keagamaan diwariskan secara turun-temurun non-pewahyuan, dan Yanja, paduan penyelenggaraan ritual keagamaan yang tertulis pada bilahan daun lontar. Namun Hindu Bali sendiri sebenarnya lebih menekankan pada pengalaman spiritual dan perjalanan hidup individual seorang dalam menemukan arti hidup, hingga dapat mencapai kesempurnaan melalui moksa, bukan hanya didasarkan pada dogma-dogma tertentu. Sehingga memandang Hindu secara dogmatis, layaknya memandang agama lain, dirasa kurang tepat. Karena pada hakikatnya, Hindu Bali demikian kaya dengan ajaran yang berasal dari tradisi spiritual Nusantara yang sudah ada semenjak ribuan tahun lalu, bersama dengan keunikan, karakteristik, kekhasan, dan hasil pemikiran para suci yang pernah hidup di Nusantara sendiri, jauh dari sebelum negara ini terbentuk. Pada tanggal 17 sampai dengan 23 November tahun 1961, di mana umat Hindu berhasil menyelenggarakan Dharma Asrama Pura Sulinggi di Campuan Ubud, yang menghasilkan
yang menghasilkan piagam campuan yang merupakan titik awal dan landasan pembinaan umat Hindu. Lalu, pada tahun 1964, 7 sampai 10 Oktober 1964, diadakan Mahasabha Hindu Bali dengan menetapkan majelis keagamaan bernama Parisada Hindu Bali dengan menetapkan majelis keagamaan bernama Parisada Hindu Bali yang selanjutnya menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia. Sampai di sini cuplikan tentang ajaran agama Hindu di Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga komen-komen di kolom komentar ini. Sampai jumpa kembali dengan Pasca Media. Bye.